Halo, selamat pagi adik-adik semua. Shalom adik-adik. Ya, kita kembali bertemu ya. Kita bertemu di dalam ibadah sekolah minggu. Kita masih online. Kita belum boleh ketemu, tetapi kita bersyukur kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Semua itu karena kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Betul kan Losa Herni? Betul sekali. Kasih Tuhan itu lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih indah. Ya, karena kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Kita nyanyikan pujian setinggi-tingginya langit, sedalam-dalamnya lautan, lebih indah dari semuanya. Yuk kita nyanyikan pujian. Lalu ajak adik-adik berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita karena kita percaya Tuhan itu baik untuk setiap kita. Adik-adik ikutin gerakan Lause-Lause di sini ya. Yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, kasih Yesus itu mengalahkan segalanya. Kasihnya sungguh luar biasa kepada setiap kita. Bagaimana kita boleh merasakan, menikmati kasih Tuhan kalau sampai pada saat ini kita tetap diberikan kekuatan, kesehatan untuk boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan ya. Lalu saya ajak adik-adik untuk berdoa ya. Kita satu dalam doa. Yuk. Bapa yang baik Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu. Tuhan memberikan kepada setiap kami kekuatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Walaupun ibadah kami masih secara online, tapi kami bersyukur kasih Tuhan itu sungguh luar biasa kepada setiap kami. Tuhan memampukan kami untuk kami diberikan hati yang rindu untuk boleh memuji memuliakan Tuhan. Terlebih kami diberikan hati yang rindu untuk boleh belajar firman Tuhan. Pimpin setiap kami ya Bapa, ketika kami memuji memuliakan Engkau, kami diberikan hati yang penuh bersuka cita. Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah hati kami memiliki hati yang rindu untuk kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan Engkau. Pimpin setiap kami ya Bapak, baik kami Lause-Lause yang melayani ataupun anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah pada minggu ini. Kami percaya Tuhan juga yang memberikan kekuatan, sukacita yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak. Terpujilah dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kalau kita nyanyikan setinggi-tinggi langit masih lebih tinggi kasih Yesusku. Kita akan sama-sama membuktikan bahwa kasih Tuhan itu seperti sungai yang tidak pernah berhenti, selalu mengalir ya di dalam kehidupan setiap kita. Di waktu kita susah, kasih Tuhan itu menguatkan kita. Di waktu kita senang, Dia memberikan damai kepada setiap kita. Kasihnya itu sungguh luar biasa ya. Kita nyanyikan pujian kasihnya seperti sungai. Pakai gerakannya Lause. Ya.
Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kita katakan, kasih-Nya seperti sungai, ya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan ya. Kita memberikan persembahan. Nah, ayat persembahan itu kita sama-sama baca ya Lause. Ya. Dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Yuk sama-sama 1, 2, 3. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Ya, kita akan bersama-sama memberikan persembahan ya adik-adik ya. Nah, Lause, kan waktu bulan Mei itu ada Lause-Lause yang ke rumah mengantarkan celengan ini ya. Masing-masing setiap anak sekolah minggu maupun Lause-Lause terima celengan. Ya. Ya, tujuannya kita belajar mempersembahkan yang terbaik Untuk ya, Tuhan. Untuk Tuhan. Nah, bukan hanya itu, kita mempersembahkan persembahan itu melalui celengan yang dikumpulkan sampai dengan nanti bulan Desember. Nah, tapi Lause, ada satu kegiatan yang kita lupa loh. Oh iya. Kegiatannya apa? Kita akan harus menghias. menghias. Iya. Nah, kalau sudah menghias, kemudian Nanti bulan Desember itu akan dilomba. Iya. Jadi kita memberikan hiasan yang bagus ya di celengan kita. tapi bagi adik-adik yang sudah menghias celengannya, dapat difoto kemudian dikirim ke Lause kelasnya masing-masing. Menang kalah itu Tidak bukan masalah. Kita tetap Memberikan melakukannya, memberi yang terbaik untuk siapa? untuk Tuhan pastinya. Oke. Ya, kita akan berikan persembahan ya Lause. Oke. Wow, susah. Sudah banyak ya Lause ya. Iya, udah Ya. mau penuh nih. Oke. Yuk. Yuk adik-adik, kita berdoa kepada Tuhan, bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa setia memberkati, memelihara, menyertai kehidupan kami. Tuhan sudah menolong papa mama kami di dalam bekerja. Tuhan juga sudah menolong, memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka. Dan Tuhan juga sudah menolong, memimpin, membimbing setiap kami anak-anak Tuhan. Saat ini di dalam sekolah minggu kami, Tuhan juga memberi kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, berkati persembahan ini supaya persembahan ini dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan tolong setiap kami anak-anak-Mu supaya terus belajar memberikan persembahan dan memberikan diri yang terbaik bagi Tuhan. Bukan hanya persembahan kami secara materi, tapi bahkan diri kami, seluruh totalitas kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami persembahkan kepada Tuhan sehingga hidup kami ini boleh menjadi hidup yang dipakai dan berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya, adik-adik, Lause mau ngajak setiap kita mempersiapkan hati kita mau dengar firman Tuhan.
kita nyanyikan pujian Tetap Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi ya. Nyanyikan dengan hati penuh, kerendahan hati ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah, adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan ya hati kita untuk dengar ya Lause ya. Ya. Yuk, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah memimpin setiap kami boleh memuji-Mu dan juga sebentar lagi mendengar firman Tuhan. Tolong hati pikiran kami supaya kami boleh memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Lose akan membacakan kepada kita semua, adik-adik di rumah bisa menyimaknya di dalam hati masing-masing. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku.
Demikianlah sejauh pembacaan firman Tuhan adik-adik. Berbahagialah kita yang mendengar dan juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, pernahkah adik-adik merasa ketakutan di dalam kehidupan ini? Pernahkah adik-adik merasa gelisah, merasa cemas, merasa resah di dalam hidup ini? Ya, misalnya adik-adik takut atau cemas kehilangan orang yang adik-adik kasihi. Nah, perasaan yang sama atau pengalaman yang seperti itu pernah dialami atau dirasakan oleh para murid waktu itu. Sebelum Tuhan Yesus menempuh jalan salib, Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-murid bahwa Dia akan tinggal sesaat lagi mereka bersama-sama. Ia akan meninggalkan mereka. Nah, adik-adik, para murid Tuhan Yesus mulai gelisah hatinya dan juga mulai takut. Mereka mengalami ketakutan. Sehingga adik-adik, Tuhan Yesus yang adalah Allah, Tuhan Yesus yang adalah Allah yang Maha Tahu, mengatakan atau menguatkan, meneguhkan hati para murid pada waktu itu. Tuhan Yesus berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Adik-adik, percayalah kepada Allah itu adalah Tuhan membuat mereka, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Percaya di sini adalah suatu pernyataan dan juga perintah yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu, supaya mereka ini tetap percaya, bahkan bukan hanya sekali percaya, tapi terus-menerus percaya kepada Tuhan Yesus yang selalu hadir bersama dengan mereka. Walau mereka tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik nantinya, tapi Tuhan mau mereka tetap percaya kepadanya, bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Tuhan selalu bersama-sama hadir di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Sehingga Tuhan Yesus bilang, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Bahkan adik-adik, lebih tegas lagi, Tuhan Yesus juga meneguhkan hati mereka. Di ayat 6 dia berkata, Akulah jalan kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini adalah janji Tuhan Yesus dan juga sekaligus jaminan kepada para murid pada waktu itu ketika mereka di dalam tekanan atau ketika mereka di dalam ketakutan, kegelisahan, keresahan hati. Tuhan bilang, percayalah kepadaku, aku ini jalan loh, aku ini kebenaran, dan aku ini adalah hidup satu-satunya, tidak ada lagi yang lain. Jadi percayalah kepadaku terus menerus. Ini adalah pernyataan dan perintah yang disampaikan oleh Tuhan pada mereka, supaya mereka teguh dan mereka mempercayai Tuhan Yesus sepenuhnya, mempercayai Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Karena hanya Tuhanlah yang layak mereka percaya. Hanya pribadi Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan yang tidak hanya menunjukkan jalan atau arah kepada mereka untuk menuju ke rumah Bapa, tapi Dia sendirilah, yaitu Yesus sendirilah yang membawa para murid atau orang-orang percaya datang kepada Bapa. Dia sendirilah jalan itu. Dia sendirilah yang mendamaikan para murid atau orang percaya menjadi hubungannya baik dengan Bapa. Bahkan Yesus adalah kebenaran, bukan hanya mengajarkan hal-hal yang benar, tapi Dia sendirilah kebenaran itu, bahwa Dia adalah Yesus yang adalah Allah pribadi yang layak dipercaya, yang mengajarkan kebenaran itu, yang adalah juru selamat itu, dan itu adalah benar. Yesus adalah hidup, Dia sendirilah satu-satunya pemberi kehidupan bagi para murid, bagi orang-orang percaya, dan tentu bagi kita sampai hari ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apapun
dan bagaimanapun kondisi keadaan kita saat ini, mungkin kita ada rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah seperti yang dialami oleh para murid, atau mungkin saat ini kita tidak mengalami hal itu. Mungkin ke depan atau 2 tahun ke depannya lagi kita bisa mengalami yang namanya rasa takut. Tapi ingatlah dan pandanglah kepada Tuhan Yesus. Ingatlah bahwa ada Tuhan Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup, satu-satunya pribadi yang dapat dan layak kita percaya. Mari adik-adik, apapun kondisi kita, mari kita tetap percaya kepadanya saja. Kita mempercayai hidup kita sepenuhnya kepadanya, karena Dia adalah Allah satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu hadir bersama-sama dengan kita dan menyertai kehidupan kita. Nah, biarlah kita memiliki iman seperti ini, adik-adik. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Allah Roh Kudus yang terus menolong kita, memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa kembali, adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, jalan satu-satunya, jalan kebenaran, jalan hidup bagi setiap kami. Terima kasih, tolong kami supaya kami percaya dan terus percaya kepada Engkau, sehingga Tuhan, kami dimanapun berada, apapun kondisi kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, karena Engkau adalah pribadi satu-satunya yang layak dipercaya, pribadi satu-satunya jalan keselamatan, jalan hidup bagi setiap kami. Tidak ada yang Allah lain selain daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai di sini firman Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.